Episode ini membahas mengenai solusi dari setiap permasalahan karakter yang ada. Pendidikan masih menjadi bidang yang paling efektif dan efisien dalam usaha pembentukan karakter baik pada generasi muda. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan itu sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, selanjutnya seiring dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam Ting Redaksi Sinagrafika Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Uraian mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdinas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut jelas menekankan bahwa pendidikan nasional Indonesia sangat memperhatikan ketiga aspek kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Karakter yang merupakan bagian dari aspek afektif dan psikomotor juga sangat diutamakan pencapaiannya dalam pendidikan nasional. Selain tertuang dalam Undang-Undang Sikdinas, perhatian pemerintah terhadap pembentukan karakter juga dapat dilihat dari inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa dijadikan sebagai arus utama dalam pembangunan nasional. Hal tersebut mewujudkan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter. Sesungguhnya hal tersebut secara konstitusional telah tercermin dari misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari 8 misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 dalam Zubaidi 2011 halaman 7, yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila yang dirincikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. Selanjutnya, perhatian pemerintah akan permasalahan karakter juga dapat dilihat dari adanya penyusunan Grand Design Pendidikan Karakter pada tahun 2010. Pada Grand Design tersebut, pemerintahan menguraikan mengenai nilai-nilai karakter yang harus dimiliki siswa dan strategi melaksanakan pendidikan karakter tersebut. Selanjutnya, pada Grand Design Pendidikan Karakter 2010 diuraikan bahwa pada lingkungan sekolah terdapat 4 pilar yang dapat dijadikan wadah penanaman nilai-nilai karakter, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan dalam masyarakat. Berdasarkan keempat hal yang dapat dijadikan wadah dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, peneliti menganggap bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan salah satu kegiatan inti yang dilaksanakan di sekolah, sehingga penerapan pendidikan karakter yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian khusus. Kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang hendak dicapai pada tiap tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, termasuk dalam pembelajaran PKN.
Apalagi dalam hal ini, peran mata pelajaran PKN merupakan leading sektor dari pendidikan karakter. Sudah jelas harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajarnya. Karena hal tersebut sudah jelas diuraikan dalam tujuan pembelajaran PKN seperti dijelaskan dalam Darmadi 2010 halaman 52, yaitu membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapatan, ataupun kepentingan di atas melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembelajaran PKN merupakan pembelajaran yang muatannya penuh dengan nilai-nilai karakter, namun permasalahan yang tidak dapat di lapangan adalah praktik pendidikan dalam pembelajaran PKN yang berlangsung di kelas pada saat ini hanyalah sebatas pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan kognitif atau pengetahuan saja. Sedangkan afektif, hal yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter atau sikap siswa cenderung diabaikan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sumarwa dalam Budimansyah 2012 halaman 450, yaitu kelemahan pembelajaran PKN dalam perspektif pendidikan karakter dipertegas lebih rinci seperti kegiatan berpusat pada pendidikan teacher center, orientasi pada hasil lebih kuat, kurang menekan pada proses, bahan disajikan dalam bentuk informasi, posisi siswa dalam kondisi pasif siap menerima pelajaran, pengetahuan lebih kuat daripada sikap dan keterampilan, penggunaan metode terbatas pada situasi pembelajaran tidak menyenangkan dan satu arah atau indoktrinasi. Oleh karena itu, perlunya perbaikan dalam pembelajaran PPKN dalam mengembangkan karakter siswa, karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bisa menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang ada, karena penanaman nilai-nilai karakter tidak cukup hanya sekedar diajarkan, tetapi juga harus dikembangkan. Seperti yang dikemukakan oleh Herman dalam Budimansyah 2010.228 bahwasannya value is nature coach, not touch is the learned. Hal tersebut dilakukan agar sebagai seorang pendidik, kita mampu menghasilkan anak-anak yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter.